Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1921 pendatang baru bermasalah. Titus, jeritan mengerikan keluar dari tenggorokan salah satu gorgon ini. Membuat semua orang di kelompok Minos bergidik melihat kebencian yang dimiliki makhluk ini terhadap rubah tua di tengah-tengah mereka. Kotoran, Minos memandangi tangan dan kaki makhluk terkuat ini dan merasakan kesulitan yang dia alami karena terlibat dengan Titus. Seperti yang telah diperingatkan oleh Gorgon sebelumnya kepada mereka, dia bukan satu-satunya yang mengincar pria ini. Titus melihat ke arah Gorgon level 89 dan merasakan bulunya berdiri ketika dia menyadari bahwa ini adalah Gorgon yang telah dia uji coba selama beberapa minggu terakhir. Apakah dia melarikan diri? Dia merasakan getaran di punggungnya, mengetahui bahwa 6 Gorgon, 3 Sage level 89, dan 3 demigod level antara level 90 dan 91 ada di sana untuk membunuh. Titus, aku akan membunuhmu atas semua yang telah kamu lakukan padaku. Makhluk ini berteriak sambil menunjuk ke arahnya. Tetua, bajingan itu menyiksaku selama berminggu-minggu setelah perempuan jalang itu menyerahkanku padanya. Kalian tidak tahu apa yang dilakukan bajingan itu padaku? Dia berteriak, menuntut keadilan. Dia ingin membunuh dirinya sendiri, tapi setelah diselamatkan oleh sesama wanita suku ini, dia mendengar sebagian percakapan Titus dengan kelompok Minos dan tentu saja tahu bahwa pria dan wanita di sana mungkin akan persahabatannya untuk membalas dendam. Benarkah? Salah satu tetua terkuat di sana bertanya sambil memandang Titus dengan curiga, sementara ular di kepalanya juga memandangnya dengan kejam. Menyadari kesulitan yang dia alami, Titus berkata kepada Minos, "Anak muda, jika kamu ingin aku bergabung dengan kelompokmu, kamu harus mengeluarkanku dari tempat ini hidup-hidup. Gorgon terkutuk itu akan menggunakan segala yang mereka miliki untuk membunuhku." "Ceka, apa-apaan ini? Sial, apakah kita harus melawan makhluk-makhluk ini? Tentara yang dibayar dalam kelompok ini." Binatang bumi dan manusia berkomentar hampir bersamaan, masing-masing sedikit takut harus dilempar dengan makhluk dengan kemampuan mengerikan seperti itu. Para wanita Minos meningkatkan kewaspadaan mereka saat dia bersantai, merasa bahwa dia tidak bisa mengecewakannya sekarang jika dia ingin rubah berada di sisinya. Minos tidak ingin meremukkan nyawa salah satu anak buahnya dalam eksperimen yang rencananya akan dia lakukan ketika dia mencapai level 90. Namun hanya sedikit yang bersedia menjadi kelinci percobaannya di antara makhluk yang tidak bersekutu dengannya. Jadi nilai Titus lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dia berkata, "Nona Gorgon, nama saya Minos Stuart, dan saya berasal dari Kerajaan Dataran Hitam, Benua Tengah. Saya di sini untuk membicarakan masalah penting dengan Titus yang lebih tua. Adakah cara agar kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai?" "Dengan damai?" Gorgon memandang Minos dan bertanya dengan penuh kebencian. "Apa kamu gila? Bajingan itu sudah menyiksaku selama berminggu-minggu. Tinggalkan tempat itu. Dan mungkin kami tidak akan mengejarmu karena kamu ingin berbisnis dengan bajingan seperti dia." Yang terkuat dari makhluk-makhluk ini memandang Minos dengan penuh perhatian. Melihat dia tidak bisa meremehkannya meskipun levelnya rendah. "Apa yang diinginkan orang setinggimu dengan rubah tua jompo yang akan mati?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Minos berkata tulus dengan nada ringan, berusaha menenangkan situasi. "Saya sedang membentuk kru yang tujuan akhirnya adalah Laut Utara. Titus yang lebih tua baru saja setuju untuk bergabung dengan kelompok saya, jadi Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Kami akan segera berlayar menuju tujuan kami." Meskipun Minos tahu bagaimana menjadi tegas dan kapan harus menakuti makhluk pemberani seperti Gorgon. Situasi kelompok di sekitarnya dan Gorgon sebelumnya sangat berbeda. Gorgon itu sendiri tidak mungkin mencoba melakukan apapun melawan mereka jika mereka menunjukkan kekuatan. Di sisi lain, kelompok di depannya sepertinya tidak akan mundur. Tapi Minos ingin menghindari konfrontasi dengan Gorgon. Mereka adalah makhluk yang sangat pendendam, anggota ras kuat yang dapat menyebabkan banyak masalah bagi kelompoknya jika mereka menjadi musuh. Laut Utara, itu tidak mungkin benar. Dia ingin menghindari kematian di sini dan hari ini ingin bunuh diri? Makhluk-makhluk ini berkomentar satu sama lain saat semua orang dalam kelompok Minos bersiap untuk berperang. Dengan Titus bersembunyi di tengah kelompok mereka bersama dengan wanita Kaisar Stuart. Titus telah melakukan kejahatan berat. Serahkan dia sekarang, atau bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Wanita terkuat di sana mengambil keputusan, merasa bahwa meskipun Minos tulus, Titus pantas dihukum oleh mereka. Tidaklah cukup baginya untuk mati di Laut Utara atau di usia tua. Kejahatannya terlalu serius. Melihat dia tidak punya jalan keluar dari situasi ini, Minos merasakan kesulitan yang akan dihadapi oleh pendatang baru di krunya ini, tapi dia tidak melemah. Karena mereka tidak mau bernegosiasi, dia tidak ragu untuk mengaktifkan kemampuan bawaannya dan segera memanipulasi tingkat kultivasi lawannya, dirinya sendiri, dan beberapa sekutunya.
Dengan mencuri basis budidaya para Gorgon, dia meningkatkan budidayanya ke level 85, cukup untuk mempengaruhi yang terkuat di area tersebut. Dan menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan budidaya para demigod di kelompoknya. Ketika pemimpin ras laut dan pemimpin tentara bayaran merasakan budidaya mereka melonjak ke level 92. Mereka segera bergerak, mengetahui bahwa dalam pertempuran antara makhluk kuat, mereka yang bertindak lebih dulu memiliki peluang sukses terbaik. Minos juga bergerak segera setelah dia memanipulasi level hampir separuh makhluk di area tersebut, segera menggunakan Dragon's Gaze untuk melawan Gorgon tersebut. Dengan kemampuan bawaan yang sama kuat dan berbahayanya dengan makhluk-makhluk ini, dia tidak bisa membiarkan begitu banyak dari mereka mendekati kelompoknya. Dalam gerakan ofensif pertamanya, Minos menargetkan kelompok yang paling lemah, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk membela diri. Jika kamu ingin mencapainya, matilah. Dia berteriak sambil terbang menuju musuh-musuhnya, sementara serangan mentalnya membuat semua makhluk mengerikan itu merasakan tekanan. Meskipun mereka memiliki kemampuan supernormal dan mampu melawan mereka yang berada di level atas. Makhluk-makhluk ini tidak dapat dibandingkan dengan seekor naga. Dengan kemampuan yang berasal dari makhluk tingkat tinggi. Tidak mungkin kekuatan Minos tidak berdampak parah pada makhluk ini. Kotoran, bertarung, yang terkuat berteriak secara bersamaan dan mulai bergerak ketika mata mereka berkedip. Hanya mencari pandangan sekilas dari musuh-musuh ini ke arah mereka. Saat mereka melakukannya, bagian dari vegetasi samping di area tersebut berubah menjadi batu, sementara semua orang dalam kelompok Minos bergerak dalam bentuk binatang atau proyeksi jiwa. Menatap mata makhluk itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka. Namun bukan berarti mereka tidak bisa terpengaruh oleh makhluk-makhluk ini dengan cara lain. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1922 ditandai. Saat makhluk hidup di sekitar hutan berubah menjadi batu saat melihat dua makhluk terkuat yang selamat dari gerakan Minos, dia dan kelompoknya bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemampuan para Gorgon melampaui pandangan mata mereka. Jika seseorang melakukan tindakan seperti itu, Gorgon bahkan tidak perlu repot-repot mengubah makhluk hidup menjadi batu. Selama dia tidak menekan kemampuannya sendiri, siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Namun, selama pertempuran, makhluk-makhluk ini juga dapat membuat makhluk hidup yang terkena tembakan kekuatan keluar dari matanya. Tembakan ini tidak dilakukan secara terus-menerus namun terjadi dengan frekuensi tinggi saat mata mereka terbuka. Cukup untuk mengenai makhluk yang berdiri diam dalam penglihatannya dan mengubahnya menjadi batu. Segera setelah mereka mulai bertarung di kawasan hutan ini, beberapa pohon malang dan makhluk kecil di jangkauan mereka berubah menjadi batu saat mereka bergerak, mencoba mengincar Minos dan musuh terkuat mereka. Minos dan kelompoknya tiba-tiba tidak lagi menjadi tim yang cukup kuat sehingga mereka tidak ingin bertarung demi sekelompok monster yang bisa memusnahkan mereka dalam sekejap. Jika mereka tidak bisa membunuh yang terkuat di sana, mereka akan terbunuh dan tidak punya kesempatan untuk membalaskan dendam rekan mereka yang gugur. Sedangkan untuk melarikan diri, itu tidak akan berhasil. Karena Minos begitu kuat, dan para demigod dalam kelompoknya untuk sementara berada pada level yang lebih tinggi karena kemampuannya, tidak mungkin para Gorgon ini bisa melarikan diri. Jika mereka mencobanya, mereka pasti akan dibunuh. Dalam situasi ini, dibunuh atau dibunuh. Mengabaikan Titus, keempat istri Minos, dan para sage terdekat lainnya. Para Gorgon hanya memikirkan Kaisar Stuart dan dua demigod sekutunya, yang saat ini berada di level 92. Tapi meskipun mereka hanya mengincar 3 orang terkuat di wilayah tersebut, mereka masih cukup berbahaya bagi seluruh kelompok, dan tentu saja, Titus, istri Minos, dan semua orang lain yang diabaikan oleh para Gorgon ini sedang bergerak karena mereka merasa merinding. Lari ke punggung mereka. Jika mereka ceroboh dan terlihat oleh makhluk-makhluk ini, mereka akan berada dalam bahaya serius. Sialan, mereka bergerak terlalu cepat. Kalau bukan karena itu, komentar Abi sambil terbang bersama saudara perempuan haremnya dengan keringat dingin. Jangan coba-coba ikut campur, komentar Gloria kepada saudara perempuan haremnya, karena tahu akan rumit bagi mereka untuk memberikan ruang bagi Abi untuk menggabungkan teknik mereka. Pada saat yang sama, Ruth hanya menggunakan kemampuannya pada kelompok terlemah karena meskipun kelompok terkuat berada dalam bahaya, dia tidak akan mampu mengimbangi mereka dan tetap berada di sana untuk membantu. Sementara itu, Minos dan yang lebih kuat bergerak, menghindari serangan musuh sambil menyerang kedua makhluk itu sendiri. Seni melahap, 2 cincin hitam muncul di sekitar dua makhluk setengah manusia, setengah binatang, segera membuat mereka merasakan energi yang mereka kendalikan berkurang. Namun Minos juga menggunakan Infinite Dream untuk mencoba mengikis lebih jauh struktur mental keduanya, yang sudah tidak dalam kondisi terbaik akibat serangan sebelumnya. Keduanya terluka mental dan belum pingsan karena ras mereka memiliki kemampuan ketahanan mental yang melebihi normal. Seperti Gorgon, mereka menggunakan kekuatan mental mereka untuk menarik perhatian musuh ke mata mereka sendiri. Inilah senjata utama mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa keduanya bertahan dari serangan kuat Minos.
Namun, meskipun mereka masih bisa melihat musuh dan mengarahkan serangan ke arah mereka, keduanya sangat lemah. Dengan lebih dari 70% kekuatan mental mereka hilang dan memburuk. Sialan, kamu akan membayarnya. Bahkan jika kami tidak bisa membunuh salah satu dari kalian, suku kami akan memburumu sampai akhir. Yang lebih kuat dari keduanya berteriak ketika dia membuka mulutnya dan melepaskan gas beracun ke udara. Ceka, Minos menutup hidungnya saat kedua sekutunya yang bergerak melakukan hal yang sama. Ini bukanlah racun biasa. Karena Gorgon dapat menggunakan beberapa kekuatan umum ular, makhluk ini dapat menggunakan berbagai macam racun. Yang digunakan tidak terlalu mematikan, tapi berisi sinyal khas yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang dari suku ini. Itu adalah pelacak biologis, sesuatu yang sangat rumit untuk dihindari, bahkan jika Anda menggunakan penghalang spiritual atau menghindari menghirup hal semacam itu. Zat ini tidak perlu masuk ke tubuh targetnya. Begitu mencapai kulit, pakaian, singkatnya, bagian manapun dari targetnya, akan menempel padanya dan hampir mustahil untuk dilepas. Hanya kemajuan yang bisa menghilangkan zat seperti itu. Minos menyadari hal ini dan segera menyatakan ketidaksenangannya karena tertangkap oleh beberapa zat tersebut. Sementara dua rekannya yang lebih kuat mengira mereka telah melarikan diri dengan tidak menghirupnya. Namun meskipun perasaan mereka tidak terlalu buruk setelah serangan ini, mereka berdua memanfaatkan momen tersebut dan melancarkan serangan ke arah para Gorgon tersebut. Minos tidak kehilangan rasionalitasnya karena amarahnya. Ketika dia melihat pergerakan sekutunya, dia segera bertindak untuk menghentikan kedua makhluk itu, menyerang mereka dengan chaotic gravity dan spatial sword secara bersamaan. Astaga! Pada saat itu, kedua Gorgon tidak tahan lagi untuk bergerak dan menyerang dan jatuh ke teknik Minos, diserang oleh 4 bilah dan terjepit ke tanah sambil diserang oleh individu level 92. Keduanya berteriak kesakitan, tapi bahkan di saat-saat terakhirnya, mereka tidak menunjukkan keputusasaan total. Mengetahui bahwa hanya masalah waktu sebelum orang-orang dari suku mereka menemukan musuh mereka. Sementara itu, Titus telah menyaksikan seluruh pertarungan bersama para wanita Minos, mulutnya ternganga saat dia menyaksikan dua level 92 mengakhiri nyawa para Gorgon tersebut. Ada banyak hal yang dia pikirkan saat ini. Pertama, dia dan kelompok ini sekarang akan diburu oleh suku Gorgon, yang sangat mengkhawatirkan. Kedua, sekutunya jauh lebih spesial dari yang dia kira, terutama Minos dan wanita berambut hitam di grup. Keduanya memiliki kemampuan bawaan yang mengerikan, yang bagus mengingat musuh yang akan mereka hadapi segera. Tapi tidak begitu bagus mengingat dia telah setuju untuk bergabung dengan grup ini. Memikirkan hal itu dan bagaimana racun makhluk itu menandai ketiganya, Titus sendiri sangat khawatir, tidak tahu apakah ini semua baik atau buruk baginya. Akankah dia selamat jika bukan karena kelompok Minos? Atau apakah dia ditemukan oleh para Gorgon karena kelompok Kaisar Stuart? Semua itu tidak penting sekarang. Ke neraka, saya harap pemuda ini punya rencana bagus. Atau kita semua akan mati jauh sebelum mencapai Laut Utara. Dia berpikir ketika dua Gorgon terakhir yang masih hidup menghembuskan napas terakhirnya dan mati di dekat tempat acara barbecue diadakan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1923 Takdir Baru, Suku Phoenix 1. Ketika kedua Gorgon itu akhirnya mati, semua orang yang sedang bergerak di sekitar tepi kawasan hutan yang kini setengah hancur. Dengan beberapa pohon tumbang dan berbagai makhluk tumbuhan dan non-tumbuhan berubah menjadi batu, berhenti. Menyadari bahwa bahaya yang mengancam mereka telah berakhir, para sage di kelompok itu berhenti berlari dari sisa serangan para Gorgon itu dan bernapas dengan lebih tenang. Apa sekarang? Salah satu dari tentara bayaran level 89 bertanya. Sekarang kita harus pergi secepat mungkin, teriak Minos agar semua orang dapat mendengarnya, berbicara dengan nada yang menunjukkan bahwa kematian orang-orang ini tidak menyelesaikan situasi mereka. Racun makhluk ini bisa mengarahkan anggota suku ini kepada kita. Bukan hanya itu, tapi ini adalah tanda musuh. Siapapun yang terkena racun ini akan menjadi sasaran suku Gorgon. Apa? Tapi kami tidak menyerap racunnya. Tentara bayaran level 91 bertanya, budidayanya sudah kembali normal. Sama untuk semua orang yang mendapat manfaat dari kemampuan Minos dalam beberapa menit terakhir. Wanita level 91 dari Sea Folk menatap Minos, membayangkan sama seperti tentara bayaran. Meskipun dia berasal dari ras yang sangat berbakat dan memiliki banyak pengetahuan tentang dunia ini, dia tidak mengetahui ciri-ciri semua ras makhluk hidup. Oleh karena itu, sama seperti manusia tentara bayaran, dia tidak mengetahui karakteristik zat sebelumnya. Minos menjelaskan dengan ekspresi jelek di wajahnya. Racun ini tidak harus masuk ke dalam tubuh kita. Racun ini dapat menempel pada kulit kita pada tingkat mikroskopis dan menjadi penanda yang hampir tidak mungkin untuk dihilangkan dalam waktu singkat. Apakah itu mungkin? Demigod level 90 bertanya dengan heran. Tapi kamu bilang hampir, bagaimana cara kita menghilangkannya? Wanita level 91 itu bertanya. Dengan naik level, kata Minos sambil tersenyum pahit. Meskipun itu bukan hal yang paling rumit di dunia,
naik level tidaklah mudah atau cepat. Meski dia yakin bisa melakukannya dalam beberapa bulan, semua orang harus naik level agar grupnya bisa melampaui angka tersebut. Bisakah mereka maju dalam beberapa minggu? Waktu yang dibutuhkan anggota suku ini untuk menyadari apa yang telah terjadi? Tidak, jadi hampir mustahil bagi mereka untuk menghilangkannya tanpa mengalami masalah tingkat tinggi. Rumit. Aku tidak akan pindah setidaknya selama 2 tahun. Kasusku lebih buruk. Aku memerlukan lebih banyak waktu. Mereka yang terkena racun berkomentar satu sama lain, mengetahui bahwa selama salah satu dari mereka ditandai, seluruh kru akan terkena dampaknya. Jadi, kemana kita akan pergi? Isabella bertanya, khawatir dengan situasi kelompok saat ini. Bukan hanya mereka telah memprovokasi 2 suku binatang lokal sebelumnya, tapi sekarang mereka terlibat dalam masalah rumit dengan ras tingkat tinggi lainnya, yang sangat sulit untuk ditangani. Ayo kembali ke suku rubah ekor 9, kumpulkan kelompok kita, dan menuju ke inti wilayah Phoenix. Minos langsung. Phoenix lebih kuat dari Gorgon dan tidak bersahabat dengan makhluk ular berbisa. Bahaya kita akan berkurang begitu kita mencapai wilayah itu. Apakah begitu? Tiba-tiba, sebuah suara yang sudah diketahui oleh orang-orang dalam kelompok Minos, dan bahkan Titus, terdengar di sekitar tempat mereka berada. Melihat ke arah mana mereka mendengar suara serupa, Minos dan kelompoknya menyadari bahwa Gorgon beberapa hari yang lalu ada di sana. Anda, Duniksa, mata Titus melebar saat dia mengenali makhluk level 89 yang dia hadapi beberapa minggu lalu mengenai Gorgon yang telah menyebabkan banyak masalah bagi kelompoknya. Titus, sepertinya kamu cukup beruntung bisa lolos dari kematian lagi. Dia memandang rubah tua itu dengan perasaan campur aduk. Duniksa ingin mengambil tindakan terhadap Titus dan menghukumnya karena tidak menepati janjinya. Hal ini menyebabkan masalah dalam sukunya dan menjadikannya tersangka pembunuhan. Sekarang, dengan apa yang telah terjadi, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke bangsanya atau dia akan dihukum berat. Sementara itu, Titus dan anggota kelompok lainnya berada dalam situasi yang sama seperti dia. Merasakan aroma khas di tubuh beberapa anggota kelompok Minos. Dia tahu apa yang terjadi di sana dan mereka akan dikejar sampai salah satu pihak binasa. Duniksa, ini semua salahmu. Kaulah yang mengenalkanku pada Gorgon terkutuk itu. Titus berteriak dengan marah. Mengandalkan kelompok yang dia miliki untuk melindunginya. Dasar rubah sialan, kaulah yang tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan. Sekarang, kamu ditandai, dan aku kehilangan semua milikku. Dia berteriak padanya, air liur mengalir keluar dari mulutnya saat dia menunjukkan kemarahan mutlak pada makhluk itu. Tapi Minos bergegas keluar dari sana dan bertanya, apa yang kamu inginkan di sini, Gorgon? Kami sudah membunuh beberapa orangmu. Membunuh satu orang lagi tidak akan ada bedanya bagi kami. Duniksa menyadari hal tersebut dan tentu saja tidak ingin membuat masalah bagi makhluk tersebut. Pertemuan terakhir mereka sangat berbeda. Pada hari itu, dia yakin bahwa mereka tidak akan menyerangnya, dan dia belum merasa cukup ingin mendapat masalah dengan mereka, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Tapi sekarang mereka telah menunjukkan diri mereka mampu mengancamnya, dan tangan mereka sudah kotor dengan darah anggota sukunya yang lain. Jika dia tidak hati-hati, mereka bisa memutuskan untuk membunuh dalam sekejap mata. Dia berkata, kita berada dalam situasi yang sama. Jadi, mari kita bersatu. Kamu sedang membentuk kru untuk pergi ke Laut Utara, kan? Baiklah, aku di sini untuk bergabung dengan kelompokmu. Apa? Sama sekali tidak. Titus berteriak ketika para wanita Minos terlihat terkejut. Minos membukakan matanya ketika mendengarnya tetapi membiarkan Gorgon menjelaskan. Aku bisa berguna bagimu. Aku bisa melarikan diri dari suku dan akhirnya menggunakan kekuatanku untuk keuntunganmu. Dia berkata, mengetahui dia harus berjanji bahwa mereka akan menderita menjadi kru mereka. Minos kemudian bertanya padanya, apakah kamu bersedia memakai alat untuk menutupi matamu? Tanpa itu, aku tidak akan merasa nyaman jika orang seperti kamu bepergian bersama kami. Saya bersedia. Dia menggenggam tangannya, karena matanya adalah hal terpenting yang dia miliki. Namun mengingat risiko hilang jika dia tetap tinggal di benua ini dan risiko kematian jika dia bepergian sendirian. Dia tidak bisa bernegosiasi dan rela menerima kondisi yang akan sangat membatasi dirinya. Namun demikian, Minos menghadiahkan artefak kelas 4, sesuatu yang tidak dirancang untuk tujuan ini tetapi akan berfungsi untuk sementara waktu ketika mereka mulai melarikan diri. Jadi, dengan 2 teman baru, mereka meninggalkan tempat itu dan segera menuju kota rubah ekor 9. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1924 takdir baru, suku Phoenix 2. 4 hari kemudian, setelah meninggalkan tempat mereka bertarung melawan 2 jenis ular dan kelompok Gorgon, kelompok Minos dengan cepat kembali ke kota rubah ekor 9. Setelah mencapai tujuan mereka di wilayah ini dan bersiap untuk melarikan diri ke inti wilayah Phoenix, mereka bergerak tanpa banyak kesulitan dan mencapai wilayah utama suku Emlyn pagi ini.
Saat memasuki wilayah ini, mereka menarik perhatian beberapa tetua suku saat mereka berdiri di samping Gorgon dan rubah ekor 9 yang telah diusir dari suku tersebut. Namun, karena Bella dan Black sudah memberitahu para tetua bahwa Minos adalah teman baik ras tersebut, tidak ada yang menghalangi mereka, meskipun mereka menganggap kedua teman barunya itu aneh. Jadi mereka memasuki kota rubah ekor 9 di sore hari. Saat mereka memasuki markas suku rubah ekor 9, kelompok Minos terpecah menjadi 3. Dua dari kelompok ini bergegas mencari rekan krunya untuk menyatukan mereka kembali secepatnya. Sekitar 3 minggu telah berlalu sejak kedatangan rombongan di suku ini. Jadi sebagian besar masyarakat mereka seharusnya sudah menunggu kembalinya Minos untuk melanjutkan perjalanan melintasi benua ini. Sementara itu, kelompok ketiga menuju ke inti suku ini untuk mengucapkan selamat tinggal dan menjemput anggota kru terbaru, Bella. Sesampainya di gedung utama suku, Minos, istri, dan 2 anggota kru baru menarik perhatian para tetua utama bahkan sebelum mereka memasuki gedung. Aura Titus terkenal di antara suku terkuat, sementara perasaan yang terpancar dari Gorgon tidak mudah untuk diabaikan. Minos, aku rasa kamu akan membuat kami mendapat masalah dengan ini, kata Black ketika dia melihat 2 makhluk itu berdiri di samping Kaisar Stuart. Minos tersenyum pahit saat melihat Black dan para tetua suku lainnya. Lalu dia berkata, "Sesepuh, jika ada Gorgon yang mengunjungimu dalam beberapa hari ke depan, jangan ragu untuk memberitahu mereka kemana kami pergi. Tidak perlu bagimu untuk mencoba melindungi kami. Katakan saja kami lewat sini dalam pelarian dan kami sedang menuju ke utara." Minos tidak ingin membuat masalah bagi suku ini. Tapi karena dia telah bertindak melawan para Gorgon dan pasti akan dikejar, hampir bisa dipastikan makhluk-makhluk itu akan melewati suku ini. Untuk menghindari kemungkinan terburuk, dia lebih suka suku ini tidak berusaha melindunginya. Kemungkinan suku Gorgon mengambil tindakan tegas terhadap rubah-rubah ini sangat kecil. Namun bukan berarti tidak ada risiko merugikan kelompok ini. Bella mendengarnya dan menghela nafas, melihat pencarian Titus membuahkan masalah. Kelompokmu lebih besar dan lebih berbahaya, tapi peluangmu untuk bertahan hidup di benua ini telah berkurang. Dia berkomentar kepada Minos tanpa menyalahkan pemuda itu karena terlibat dalam masalah yang bisa menular ke sukunya, kata Black. Minos muda, jangan khawatirkan kami. Ya, kami akan baik-baik saja. Kaulah yang harus khawatir akan mendapat masalah dengan suku ini. Hati-hati, beberapa tetua mengatakan hal seperti itu sebelum Minos mengucapkan terima kasih atas pengertian dan perhatian mereka. Setelah itu, mereka berpamitan kepada para tetua sebelum semua rubah mendoakan perjalanan Bella aman, berharap mereka akan mendengar kabar darinya lagi suatu hari nanti. Beberapa menit setelah rombongan tiba, mereka berangkat bersama Bella menuju tempat pertemuan bersama rombongan lainnya. Di tengah jalan, Bella berbicara dengan Titus setelah sekian lama tidak melakukannya. "Kamu sudah menua lebih dari yang aku perkirakan," ucapnya sambil menatap pria berambut putih dan berkulit keriput yang saat ini dalam wujud humanoid seperti dirinya. "Kamu melakukannya dengan sangat baik untuk usiamu, Bella. Menurutku, keuntungan memimpin sebuah suku." Titus berkata dengan nada sinis. "Jika kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan, mungkin kamulah yang menikmati manfaat itu, Titus." Dia berkata sambil menatap matanya. "Jangan bersikap seolah-olah aku tidak adil padamu. Kamu lebih banyak menimbulkan masalah daripada keuntungan bagi kami." "Ceka, haha, sepertinya rubah di sukumu pun tidak bisa mentolerirmu, Titus," kata Duniksa sambil menertawakan kesulitan lelaki tua itu. Dia menatap wajah Gorgon ini, yang saat ini memiliki benda yang mencegahnya menatap mata orang lain dan sebaliknya. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Dengan perasaan jiwa yang dimiliki makhluk hidup setelah mencapai tahap ke-8. Bahkan orang buta pun dapat menggunakan bagian dirinya itu untuk memetakan lingkungannya dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang ada di sekitar mereka. Dengan ini, Gorgon seperti itu tidak terbatas pada titik di mana dia tidak bisa berjalan sendiri meskipun ada benda tingkat tinggi yang menghalangi matanya. "Titus, hidupmu benar-benar." Saat Duniksa hendak mengatakan sesuatu, Minos tiba-tiba memberinya tatapan jelek yang membuatnya menghentikan perkataannya. "Simpanlah pendapatmu sendiri. Aku tidak ingin mendengar perdebatan dalam kelompokku," katanya sambil menjelaskan kepada individu-individu ini bahwa ada aturan dalam kelompoknya. Minos adalah pemimpinnya, dan dia memutuskan bagaimana seharusnya keadaannya. Sebagai bagian dari tim, mereka harus mengikuti perintahnya atau diminta untuk tetap tinggal. Duniksa tidak berkata apa-apa saat mendengar hal itu, sementara 2 orang lainnya hanya diam. Setelah sekitar setengah jam, kelompok mereka melihat anggota terakhir awak kapal yang menuju Laut Utara tiba di titik pertemuan mereka. Melihat Emlyn dan Kila, serta Putri Duyung, Kraken, dan Paus Arktik, Minos mengumumkan kepada semua orang di sana, "Kita mempunyai musuh yang dapat menghubungi kita dan mengancam kita jika kita tidak cukup cepat. Lalu kita berangkat untuk inti suku Phoenix segera." Mendengar hal itu, sebagian besar dari orang-orang tersebut tidak terlalu khawatir karena mereka sedang dalam perjalanan untuk keluar dan menghadapi masalah.
Tapi Emlyn dan Kila khawatir. Musuh apa? Yang lebih tua dari keduanya bertanya. Dia dan putrinya ingin tinggal bersama suku ini selama beberapa hari lagi, karena mereka bertekad untuk kembali bersama Minos ke kerajaan Dataran Hitam, rumah mereka saat ini. Jadi, seluruh waktu mereka di tempat ini sangat berharga bagi mereka berdua. Mendengar ini, Minos memandang rekan lamanya dan berkata, "Dua suku ular dan Gorgon." Meneguk, "Lalu kenapa kita punya Gorgon di kelompok kita?" Salah satu dari dua kraken bertanya sambil melihat ke arah wanita level 89. Dia pengkhianat sukunya. Dia juga buron. Minos tidak memberikan terlalu banyak detail, hanya menunjukkan kepada kelompok tersebut minimal untuk memahami kehadiran Daniksa di sana. Bagaimanapun, dia mengenal suku ini dan bagaimana mereka akan melacak kita. Dengan bantuannya, kita mungkin bisa mencapai wilayah Phoenix sebelum masalah menimpa kita. Dengan kata-kata ini, dia menjawab keraguan utama rakyatnya. Dengan 3 anggota kelompok baru, rombongan Minos berangkat dari kota rubah ekor 9. Menuju utara dari wilayah pesisir itu menuju bagian tengah selatan benua binatang, tempat wilayah suku Phoenix berada. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1925 penganiayaan. 3 hari kemudian, di dekat tempat kelompok Minos menemukan Titus, sekelompok ular tingkat 10. Yang setengah dihancurkan oleh kekuatan para Gorgon tetapi juga oleh mereka yang telah memperpanjang mereka, sedang menyelidiki daerah tersebut. Keempat ular, 2 level 91, 1 level 92, dan 1 level 94, semuanya dalam bentuk humanoid, memandang ke medan yang baru saja mereka tiba dengan ekspresi jelek di wajah mereka. "Ini dia," salah satu yang lebih lemah berkata, melihat tempat yang ditunjukkan oleh salah satu junior sukunya kepada mereka bukan hanya tempat beberapa anggota sukunya meninggal. "Ya, jika kelompok yang membunuh rekan-rekan kita adalah kelompok yang sama yang melawan para Gorgon yang mati di sini, maka mereka lebih kuat dari yang kita duga, atau mereka gila." Level 91 lainnya berkomentar, merasa bahwa membalas dendam anggota sukunya tidak akan mudah. "Jangan terlalu pesimis." Suara yang terkuat di kelompok itu terdengar saat dia melihat dengan wajah mengerikan ke arah abu api melayang. Dia mengepalkan tangan dan berkata dengan enggan, "Apa yang dilakukan kelompok ini terhadap rekan-rekan kita tidak bisa dimaafkan. Kita tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tetapi tetua, jika mereka cukup berani untuk menantang suku Gorgon, mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka." Salah satu dari 2 anggota terlemah dari kelompok ahli dikirim untuk menyelidiki dan membalas kematian suku Gorgon, kata kelompok ular sebelumnya, agak takut akan balas dendam ini. "Jangan terlalu cepat mengutuk kami karena gagal memberikan keadilan bagi suku kami." Pesilat setengah dewa level 92 berkomentar, "Memang benar kita mempunyai peluang kecil untuk melenyapkan mereka sendirian. Jika mereka berani menyerang bahkan para Gorgon, kelompok mereka mungkin cukup kuat untuk menahan pasukan kita. Namun, mereka telah memprovokasi suku yang kuat. Mereka mungkin sedang dalam pengungsi sekarang, takut ditangkap oleh para pejuang mengerikan yang mungkin sudah mengejar mereka." Sang tetua tersenyum nakal. "Ini adalah kesempatan kita. Kita bisa membalas dendam jika kita menggunakan pencahayaan untuk Gorgon. Saat mereka menyusul, kita bisa menembak jatuh para bajingan itu dan kemudian mereka mencoba menangkis untuk Gorgon." Oh, 2 orang yang lebih lemah menyadari bahwa mereka sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melenyapkan mereka yang berani memakan daging anggota suku mereka yang berharga. Sementara itu, di wilayah lain di wilayah selatan benua binatang. Di kawasan hutan tidak jauh dari kota suku rubah ekor 9, sekelompok manusia setengah ular sedang bergerak ke utara, mengikuti arah yang dituntun indera mereka. Kelompok Gorgon tingkat 10 ini telah meninggalkan suku mereka beberapa hari yang lalu ketika tiba-tiba seluruh kelompok anggota ras mereka menghilang, tanda-tanda kehidupan mereka pun musnah. Segera setelah itu, makhluk dari suku kecil di selatan benua binatang menyadari musuh baru, ditandai dengan racun khusus dari teman mereka dan jejak yang mereka tinggalkan. Penanda biologis di bawah tubuh ketiga anggota kelompok musuh tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda kemana anggota ras ini harus pergi untuk mencapai tujuannya. Hal ini meninggalkan tanda-tanda halus di sepanjang jalan yang diambil orang-orang ini. Karena itu, kelompok Gorgon ini bahkan tidak harus melalui suku rubah ekor 9. Dan mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh penanda di tubuh anggota terkuat kelompok Minos, secara bertahap mendekati mereka. Mereka mengalami kerugian pergerakan sekitar 2 hari. Namun, dengan rata-rata grup level 94, mereka semakin mendekati target mereka setiap jamnya. Saat mereka melakukannya, mereka menyadari kemana tujuan kelompok musuh. Mereka menuju wilayah Phoenix. Salah satu yang terkuat di sana berkomentar setelah memperhatikan arah kelompok. Tidak hanya itu, mengingat mereka telah melewati suku rubah ekor 9, kemungkinan besar mereka sedang menuju wilayah persahabatan ras tersebut. "Sepertinya musuh kita dekat dengan Phoenix dan rubah ekor 9. Salah satu wanita terkuat di sana berkomentar dengan ekspresi jelek.
Kita harus melakukan sesuatu mengenai hal ini, atau ini bisa menjadi insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita. Kamu ingin kami menangani rubah-rubah ini? Salah satu yang lemah di sana, level 93, bertanya. Tidak, saat ini tidak. Saya hanya ingin mengetahui hubungan antara kelompok ini dan suku-suku ini serta komposisi kelompoknya. Gorgon berkata, melihat ke depan saat dia dan kelompoknya bergerak. Bergantung pada situasi mereka. Kita mungkin harus memperingatkan seluruh suku. Mereka tahu bahwa kelompok musuh telah melewati wilayah rubah ekor 9 dan mungkin ada anggota suku itu bersama mereka. Namun karena mereka belum melewati tempat itu karena terburu-buru mengejar kelompok Minos, mereka masih belum mengetahui komposisi lengkap tim musuh. Dengan perintah ini, pemimpin para Gorgon ini ingin mengetahui betapa sulitnya melenyapkan kelompok ini jika mereka tidak mendapat dukungan dari para Phoenix. Tetapi jika itu terjadi, segalanya akan menjadi rumit, dan suku tersebut harus mengirim semua spesialis mereka untuk melawan mereka secara bersamaan sebelum Phoenix yang kuat memutuskan untuk melindungi mereka. Mereka ingin balas dendam lebih dari apapun, jadi mereka rela mencoba apapun. Baiklah, saya akan mengirimkan pesan kepada beberapa rekan kita untuk mengunjungi rumah rubah ekor 9. Salah satu dari mereka berkata sebelum berhenti untuk mengirim pesan kepada sukunya. Mereka akan menjadi orang pertama yang menyelidiki, memahami apa yang terjadi, dan, jika mungkin, bertindak adil terhadap suku mereka. Namun jika perlu, mereka bisa meminta penguatan dan lebih banyak penyelidik. Dengan demikian, bersatu terhadap kelompok Minos berkembang tanpa dia atau rekan-rekannya menyadari besarnya masalah yang mereka hadapi. 2 hari kemudian, Minos dan kelompoknya terbang dengan kecepatan tinggi menuju wilayah suku Phoenix, yang tidak jauh dari wilayah rubah ekor 9. Karena kelompok mereka sangat kuat dan dapat bergerak cepat, mereka dapat melintasi jarak yang jauh dalam waktu singkat. Bahkan benua sebesar ini bisa dilintasi oleh para demigod dalam beberapa minggu, dan itu bukanlah waktu yang lama. Seorang kaisar spiritual membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk melakukan perjalanan yang sama, bahkan jika mereka melakukan perjalanan dalam garis lurus dan tidak berhenti untuk bertarung, beristirahat, atau untuk tujuan lain apapun. Dengan tidak henti-hentinya menjelajah dan mencari anggota grup baru, grup dapat dengan cepat mencapai tujuan dan berada tidak jauh dari domain Phoenix. Jadi, kelompok itu tinggal kurang dari 2 hari lagi untuk mencapai tempat itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1926 tidak ada optimisme. Hari lain berlalu, saat kelompok Minos bergerak lebih dekat ke jantung wilayah Phoenix. Para pengejar mereka juga tidak jauh di belakang. Kelompok Gorgon kini berjarak kurang dari 2 jam dari kelompok Minos. Sementara ular dari salah satu suku yang telah kehilangan sebagian rakyatnya karena kelompok Kaisar Stuart mengikuti jejak Gorgon. Ular-ular ini tidak pandai berburu seperti para Gorgon, namun mereka sangat pandai mengikuti jejak makhluk mirip ular lainnya. Dengan mengikuti jejak para Gorgon, kelompok ular bisa dibilang setara dengan kelompok paling berbahaya bagi rakyat Minos, meski mereka jauh lebih lemah dari makhluk-makhluk itu. Namun saat mereka diam-diam mendekati sasarannya, ular-ular ini akan segera menghentikan pengejarannya ketika mereka melihat ada sesuatu yang mencapai para Gorgon dan menyebabkan mereka menghentikan pengejarannya untuk sementara. Tidak dapat mendengar apa itu, kelompok 5 ular, yang berbeda dari yang telah menyelidiki tempat di mana anggota suku mereka dipanggang, berhenti untuk menunggu para Gorgon bergerak lagi. Sementara itu, makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar kelompok terkuat, Gorgon level 95, yang terkuat di kelompok. Jadi, apa yang kamu temukan? Pemimpin Gorgon bertanya. Sambil mengangkat kristal komunikasi yang menyebabkan kelompoknya berhenti bergerak setelah mulai berdering beberapa detik yang lalu. Kata Gorgon di ujung telepon. Memang ada rubah ekor 9 dalam kelompok yang kamu kejar, seperti yang kamu duga. 2 di antaranya adalah rubah tak dikenal, mungkin dibiarkan di luar suku. Tapi kita sudah tahu 2 di antaranya. Salah satunya adalah Bella yang meninggalkan posisinya sebagai pemimpin suku untuk bergabung dengan kru Minos Dwarf. Yang lainnya adalah Titus tua pengkhianat, yang bersekutu dengan Danixa terkutuk. Jadi perempuan jalang itu bersama mereka. Salah satu Gorgon dalam kelompok yang mengejar Minos berkata sambil mengepalkan tinjunya. Merasa bahwa dia bisa melenyapkan pengkhianat ini bersama kru lainnya. Siapa Minos Stuart ini? Pemimpin kelompok Gorgon ini bertanya. Minos Stuart tampaknya adalah penguasa sebuah negara di benua tengah. Dia sedang membentuk kru untuk melakukan perjalanan ke Laut Utara. Suara wanita itu berkata, tapi dia tidak bisa menyembunyikan nada mengejek dalam suaranya. Tapi dia percaya apa yang dikatakan oleh rubah di sukunya sekarang. Dengan racun spesialnya yang bisa memaksa segala jenis makhluk untuk mengatakan kebenaran, tidak mungkin mereka bisa membodohinya. Oh, itu agak tidak terduga. Apakah mereka sudah memikirkan tujuan ini sebelum menantang kita? Gorgon yang memegang kristal komunikasi bertanya. Ya, bagaimana dengan grup mereka? Seperti apa? Jawab suara perempuan itu. Itu tidak lemah. Ada 32 makhluk di dalamnya.
Ada manusia, bibrida, binatang darat, dan laut, tetapi juga Daniksa. Singkatnya, kelompok ini adalah campuran besar makhluk dari ras yang berbeda. Tujuan mereka merekrut anggota untuk bergabung dalam penjelajahan Laut Utara tampaknya tulus. Mereka pasti tidak berbohong kepada rubah dari suku ini. Bagaimana dengan level mereka? Kebanyakan dari mereka adalah demigod antara level 90 dan 91. Kelompok terlemah adalah level 80. Setelah mendengar ini, semua Gorgon dalam kelompok yang mengejar Minos tersenyum lega, melihat mereka dapat menangani masalah ini tanpa rasa khawatir yang besar. Jika hanya itu yang dimiliki kelompok ini, mustahil bagi musuh pemberani itu untuk menahan kekuatan para Gorgon ini. Kata ketua kelompok sebelum mengakhiri pembicaraan. Laporkan hal ini kepada suku. Sementara itu, kami akan melanjutkan perburuan kami. Dengan 8 Gorgon di grup ini, 3 level 93, 4 level 94, dan 1 level 95. Hampir mustahil bagi kelompok Minos untuk bertahan dari mereka. Bahkan jika kelompok mereka berada pada level yang sama dengan kelompok Minos. Mereka masih memiliki peluang untuk menimbulkan kerusakan yang tak tertandingi pada mereka. Bagaimanapun, kemampuan mereka benar-benar menakutkan. Namun, mereka 2 tingkat lebih kuat. Dan bahkan yang terlemah di antara mereka pun lebih kuat dari musuh terkuat. Menyadari hal ini, tepat setelah panggilan sebelumnya berakhir, mereka kembali mengikuti jalur lawan mereka. Merasa bahwa mereka dapat mencapai mereka dalam waktu kurang lebih 4 jam. Ayo kita lakukan, saatnya membunuh para bajingan ini. Sementara itu, kelompok Minos berada beberapa puluh kilometer di depan pengejarnya, terbang dengan kecepatan tertinggi yang bisa mereka kumpulkan. Berapa jauh lagi sampai kita mencapai inti dari area yang kita tuju? Paus Arktik dari kelompok itu bertanya, sangat ingin mencapai tujuan kelompok berikutnya. Sekitar 6 jam, kata Bella karena dialah orang yang paling tahu jalan menuju markas suku Phoenix. Mendengar ini, masyarakat laut membuat ekspresi khawatir dan tidak senang. Ini akan menjadi masalah. Saya rasa musuh kita tidak jauh dari situ. Wanita level 91 berkomentar. Baik dia maupun 2 orang lainnya yang terkena racun Gorgon tidak dapat mengatakan dengan pasti seberapa dekat musuh mereka karena racun di tubuh mereka. Tapi dari apa yang mereka dengar dari Minos dan Daniksa, tidak hanya wanita ini tapi juga tentara bayaran level 91 dan Kaisar Stuart memiliki perasaan yang sama. Musuh pastinya tidak jauh. Ekspresi Daniksa semakin menakutkan, karena dia tahu cara kerja sukunya. Kelompok yang mengejar kita tidak akan datang untuk berbicara dengan kita. Mereka akan mengubah kita menjadi batu ketika mereka menemukan kita dan membawa kita kembali ke suku untuk memperlihatkan tubuh kita kepada sekutu kita. Kelompok ini harus memiliki demigod tingkat menengah untuk itu. Dia berkomentar, menunjukkan bahwa jika mereka tidak memasuki inti wilayah Phoenix lebih awal, tempat para Gorgon ini menghindari pergi, mereka mungkin akan menghadapi kematian. Suku Gorgon tidak main-main dalam hal balas dendam. Mereka menggunakan keunggulan mereka untuk menghancurkan lawan mereka. Gorgon level 92 telah jatuh ke tangan kelompok Minos. Maka kelompok yang mengejar mereka pasti memiliki Gorgon level 93 dan 94. Daniksa mengetahui hal ini dan tidak optimis. Mendengar itu, kata Bella, kita tidak akan mencapai inti wilayah Phoenix sebelum itu, kataku. Tapi bukan berarti kita tidak akan berada di wilayah mereka sebelum itu. Kita akan mencapai wilayah Phoenix dalam 2 jam. Pasti akan ada sesepuh di sekitar area yang akan segera kita lewati. Itu tidak terlalu buruk, tapi itu tidak cukup, kata Daniksa, mengetahui kelompok ini tidak akan menghormati perbatasan. Sukunya menghormati Phoenix, tetapi hanya inti wilayah ini, di mana terdapat burung Phoenix tingkat tinggi, yang dapat menakuti makhluk-makhluk ini untuk menghentikan mereka. Di luar tempat itu, tidak ada tempat yang bisa membuat mereka cukup takut untuk melepaskan balas dendam mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1927 dikelilingi. 2 jam kemudian, kelompok Minos akhirnya memasuki wilayah Phoenix, melewati salah satu tetua suku yang bertugas mengawasi daerah asal mereka. Kelompoknya telah menarik perhatian tetua yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan ini. Tapi dengan 4 rubah ekor 9 di partainya, termasuk pemimpin suku, Minos dan rakyatnya tidak dihentikan oleh yang lebih tua. Kelompok yang aneh, orang itu, dalam wujud burung buasnya di atas bukit, berpikir sambil melihat ke arah individu yang bergerak itu, yang terkuat 2 tingkat di bawahnya. Merasa aneh namun tidak cukup baginya untuk bergerak. Burung Phoenix ini mengambil alat komunikasinya dengan markas suku dan memperingatkan orang-orang di tempat itu tentang kelompok yang menuju ke arah itu. Baiklah, Tinder yang lebih tua. Kami akan mengawasi kedatangan kelompok ini. Seseorang di kantor pusat menjawab kontaknya dan segera mengakhiri panggilan. Dengan itu, burung oranye besar dengan api di sekitar kepala dan sayapnya menutup matanya dan kembali mengamati sekelilingnya sambil bermeditasi. Namun, 30 menit setelah kelompok Minos lewat, dia tiba-tiba membuka matanya saat dia merasakan 8 aura Gorgon yang kuat.
Apa itu? Dia melihat ke arah di mana makhluk-makhluk itu melewati perbatasan, mengambil rute yang sama dengan kelompok sebelumnya. Sesuatu yang sangat tidak biasa yang membuatnya lebih khawatir daripada kelompok aneh Kaisar Stuart. Anehnya, kelompok Minos mempunyai sekutu di dalamnya meskipun ada kehadiran Gorgon yang aneh di antara mereka. Tapi grup ini berbeda. Kelompok ini tidak hanya lebih kuat dari tetua itu, tetapi juga hanya terdiri dari para Gorgon. Sebuah tanda bahwa kelompok ini sedang menjalankan misi untuk suku mereka. Sial, ada yang tidak beres. Ia merasakan bulunya gatal namun tidak mau mengambil risiko menghadapi makhluk itu. Para Gorgon itu bisa mengalahkannya dalam sekejap mata. Meskipun dia adalah anggota ras elit, dia sendirian dalam situasi ini, dan musuh-musuhnya memiliki kelompok yang kuat. Bertindak sekarang sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang mungkin tidak menjadi masalah bagi sukunya. Namun meski tidak bergerak untuk menghentikan mereka, burung besar dengan bulu menyala ini mengambil kembali komunikatornya dan sekali lagi berkomunikasi dengan markas sukunya. Kita mempunyai masalah di perbatasan Tenggara. Sekelompok 8 Gorgon antara level 93 dan 95 baru saja lewat sini di belakang kelompok yang sudah kuperingatkan padamu sebelumnya. Aku meminta suku itu segera mengirim pengamat. Beberapa puluh menit kemudian, kelompok Gorgon akhirnya berada cukup dekat dengan kelompok Minos untuk melihat tim anehnya bergerak. Saat mereka melihat 32 anggota grup ini, kedelapan Gorgon tersenyum dan tidak ragu memanipulasi ruang dengan melompat dari posisi mereka ke sekeliling grup ini. Merasakan getaran di punggungnya, Minos segera menyadari bahwa musuh akan segera tiba di sekitarnya dan berhenti bergerak. Memiliki salah satu indera terbaik di antara krunya. Ketika dia merasakan distorsi spasial muncul di dekat kelompoknya, dia segera menggerakkan energinya dan membentuk avatar jiwa sambil meningkatkan level kultivasinya dengan bantuan Emlyn dan Kila. Dia membawa mereka ke dalam avatar jiwa dan memperingatkan kelompoknya untuk bersiap menghadapi musuh. Musuh sudah mengetahui bahwa musuh di belakang mereka hanyalah kelompok suku Gorgon. Yang membuat Minos ketakutan pada level ini, semua orang di sana segera menjadi lebih serius, mengingat bahwa mereka tidak akan bisa menatap mata lawan ini ketika mereka berada. Tiba. Daniksa merasakan seluruh tubuhnya bergidik saat melihat Gorgon level 95 muncul di sana, takut akan kematiannya sendiri. Kotoran, kita mati. Dia membuat ekspresi mengerikan saat wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Rubah ekor 9 level 89 juga merasa seperti sedang menghadapi kematian, dan mereka segera menjadi lebih pesimis terhadap masa depan kelompok ini. Mereka tidak membayangkan bahwa salah satu lawan mereka adalah Gorgon level 95. Meneguk, istri Minos juga terkejut, tetapi menyadari betapa drastisnya situasinya. Mereka segera membentuk avatar jiwa mereka dan bersiap untuk berperang. Dari semuanya, Minos memandang Abi dan fokus membantunya meningkatkan level kultivasinya terlebih dahulu dan terutama. Sekarang terserah padamu, Abi. Dia berkata dalam benaknya ketika wanita berambut biru itu merasakan tingkat budidayanya naik ke puncak level 83. Sementara salah satu tentara bayaran dalam kelompok mereka kehilangan tingkat budidaya demi kemajuan sementara permaisuri dataran hitam. Bahkan sebelum musuh dapat bertindak melawannya, Abi mulai menggabungkan tekniknya yang berhubungan dengan Dewi Kehidupan. Wanita Minos yang lain dan anggota kelompok ini sudah mengetahui bahwa kemampuan Abi adalah senjata terakhir mereka. Oleh karena itu, meskipun banyak dari mereka yang masih belum mengetahui seberapa kuat dia, karena mereka merasakan peningkatan budidayanya. Mereka semua menyadari bahwa Kaisar Stuart sedang menerapkan alternatif terakhir mereka. Sebagai kelompok yang harus berjuang sebagai sebuah tim, mereka harus mengambil serangkaian tindakan tergantung seberapa serius situasinya. Dengan demikian, setiap orang yang bergabung dengan grup segera mempelajari strategi mereka dan apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Sial, kuharap ini berhasil. Salah satu duyung berteriak, bergabung dengan formasi di sekitar wanita berambut biru, membentuk penghalang yang kuat bersama-sama. Daniksa pun bergabung dengan grup tersebut, akhirnya menempatkan item tersebut di atas matanya dan melihat pemandangan yang fantastis. Berbagai perisai energi spiritual, penghalang, dan bentuk kekuatan muncul di sekitar tempat Abi berdiri. Semua orang di sana melakukan yang terbaik untuk menciptakan pertahanan yang kokoh untuknya, beberapa di tanah, yang lain mengambang di ketinggian berbeda. Di saat yang sama, 8 Gorgon yang baru saja muncul tidak bergeming saat melihatnya. Begitu mereka melihat musuh bergerak, mereka semua mengaktifkan kemampuannya secara bersamaan. Mata mereka bersinar terang saat mereka melayang di udara dan memandang kelompok musuh dengan senyuman yang mengerikan sementara energi dan hukum alam di lingkungan memadat. Membentuk sosok menakutkan di latar belakang. Sebagai satu-satunya yang bisa melihat semua ini tanpa mengambil risiko apapun, Daniksa adalah yang paling gugup di kelompok itu. Mengetahui bahwa begitu serangan serentak ini menimpa mereka, mereka hanya punya waktu kurang dari 10 detik untuk melakukan sesuatu terhadap situasi tersebut. Setelah itu, semua orang di sana akan berubah menjadi batu.
Bangkit dari kegelapan. Di saat Daniksa sedang gugup, Abi tiba-tiba membuka mulutnya, dan energi biru yang beredar di tubuhnya tiba-tiba meledak, menyebabkan gempa bumi dahsyat di area tersebut sementara retakan seukuran ngarai pun muncul. Dan kemudian, tiba-tiba, terdengar suara dari dekat. Tuh sedikit pun, tuh wow. Bangkitnya dataran hitam bab 1928 berjuang bersama untuk terakhir kalinya. Ketika suara burung terdengar di dekatnya, 8 Gorgon menyerang kelompok Minos dengan sekuat tenaga, menembakkan kilatan kekuatan dari mata mereka. Sementara kelompoknya mempertahankan pertahanan mereka dengan sekuat tenaga. Pertahanan mereka berubah menjadi batu ketika napas setiap orang di sana menjadi gelisah ketika mereka melihat kekuatan yang mampu membunuh mereka semakin mendekat ke arah mereka. Tapi ketika suara burung itu datang, semua orang di sekitarnya, apakah itu kelompok Minos atau para Gorgon, merasa merinding di tubuh mereka saat panas di sekitar mereka tiba-tiba meningkat. Bahkan seekor burung Phoenix yang terbang puluhan kilometer jauhnya merasakan hal yang sama seperti orang-orang yang bertarung di tengah hutan. Apa itu? Tetua suku Phoenix ini, yang diutus untuk mengamati situasi, bertanya pada dirinya sendiri saat dia merasakan bulunya yang menyala bergetar. Saat dia menatap dengan rasa ingin tahu ke tempat di mana pertempuran jelas-jelas sedang terjadi, cakar burung muncul dari salah satu celah di tanah dekat tempat kelompok Abi berdiri. Saat cakar itu muncul di sana, Gorgon terkuat tidak bisa terus menyerang kelompok Minos karena dia merasakan sensasi mengerikan datang dari punggungnya. Tidak mungkin, dia membuka matanya lebar-lebar, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan beberapa anggota kelompok Minos saat itu, melihat kegilaan dari perpaduan teknik Abi. Itu, bagaimana? Mustahil. Paus Arktik merasakan kekuatan yang sangat membatasi dirinya, satu-satunya yang mampu mengatasi es Arktik sukunya. Saat dia fokus pada makhluk yang muncul dari bawah tanah, Paus Arktik melihat kerangka raksasa terbang ke langit sementara api oranye kehitaman menutupi tubuh kerangka itu. Ketika mereka mendengar teriakan burung Phoenix dipanggil kembali ke dunia kehidupan, mereka dan semua orang di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya sejenak. Itu adalah Phoenix level 95. Penggabungan teknik Abi telah memanggil makhluk dengan level tertinggi. Ini bukanlah makhluk biasa, tapi makhluk dari salah satu dari 10 ras terkuat di dunia. Setelah melihat sesepuh ini melayang di udara, semua orang dikejutkan oleh kekuatannya, dan bukan hanya itu. Tapi kemampuan seorang petapa spiritual untuk memanggil teror hitam ini. Tapi ini bukan satu-satunya tetua yang terbangun. Saat dia menarik perhatian penuh sekutu dan musuh Abi, selusin burung Phoenix gelap muncul dari celah di tanah dan melayang di udara di sekitar si tetua, aura mereka berada di puncaknya. Lebih tua, kami telah gagal bersamamu. Tetua, maafkan kami atas kesalahan kami. Beberapa dari mereka segera berteriak setelah menyadari keberadaan mereka dan merasakan aura kuat dari makhluk level 95 itu. Mantan pemimpin mereka yang tewas dalam pertempuran bersama beberapa dari mereka. Perilaku orang mati saat dihidupkan kembali bisa berbeda-beda tergantung kepribadiannya dan cara kematiannya. Beberapa tanpa ampun akan menyerang orang yang memanggil mereka. Sebaliknya, orang lain akan berjuang demi kebaikan pemanggilnya tanpa perlu dikendalikan. Beberapa ingin bertarung lagi dan membawa beberapa orang lagi ke dunia kematian. Meskipun mereka mengerti bahwa mereka telah dihidupkan kembali untuk sementara oleh Abi, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerangnya. Sebaliknya, setelah melihat pemimpin mereka mati karena kesalahan mereka, semua demigod tingkat rendah dan sage tingkat tinggi yang dipanggil oleh Abi mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada pemimpin mereka, sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan di masa lalu. Sambil mendengarkan bawahannya, Phoenix gelap melihat ke arah yang terkuat di area tersebut, seekor burung raksasa yang dikelilingi oleh api oranye dengan cepat mendekati area tersebut. Melihat burung Phoenix level 96 dikirim ke tempat ini, tetua ini tersenyum pada dirinya sendiri, melihat sukunya masih mendominasi wilayah ini dan memiliki ahli yang kuat di generasi ini. Sepertinya kita memenangkan perang. Dia merasa hanya punya waktu beberapa detik sebelum menghilang. Meski begitu, ia merasa senang bisa dihidupkan kembali dan melihat bahwa tempat yang dulunya merupakan medan perang kini hanya berupa kawasan hijau dan asri seperti masa mudanya. Puas karena dia tidak mati sia-sia, dia menatap Abi, manusia muda yang jelas-jelas berada di balik semua itu. Kau dalam masalah ya? Dia tersenyum. Biarkan aku membunuh Gorgon untuk terakhir kalinya. Dengan kata-kata itu, dia melihat ke arah makhluk level 95 di dekat kelompok Minos, memelototinya, dan terbang ke arahnya. Tidak takut untuk menatap matanya. Kamu celaka! Gorgon berteriak ketika melihat burung Phoenix hitam mendatanginya dengan cepat. Matanya bersinar terang dan meniru pancaran energi yang akan mengubah segala sesuatu yang dilewatinya menjadi batu. Para Gorgon lainnya menyadari perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Mereka segera mundur, menyadari bahwa bukan hanya tetua terkuat ini tetapi semua burung Phoenix api hitam di daerah itu telah memutuskan untuk menyerang mereka. Bunuh para Gorgon! Bertarunglah bersama pemimpin kita untuk yang terakhir kalinya.
Para pemimpin batalion yang dihidupkan kembali oleh Abi berteriak, terbang menuju para Gorgon saat api mereka meledak dengan kekuatan, membakar segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Setelah melihat ini, semua makhluk dalam kelompok Minos yang belum melihat aksi fusi Abi terkejut dengan besarnya kekuatan yang bisa dia bawa ke grup. Ketiga anggota si Volk berdiri di sana dengan mulut ternganga dan mata terbuka lebar, hampir tidak percaya apa yang sedang terjadi. Kemampuan yang luar biasa. Salah satu dari dua demigod level 90 berkata sambil melihat ke arah Abi, melihat bahwa dia sendiri yang dapat membawa kekacauan yang tak terbayangkan ke dunia ini. Bahkan sebagai sage tingkat rendah. Dia sendiri yang bisa mengancam seluruh kelompok demigod. Kekejian, kita harus membunuh manusia itu. Salah satu Gorgon dalam kelompok makhluk yang diserang oleh burung Phoenix hitam berteriak. Merasakan bahwa manusia seperti itu dapat mengakhiri ras mereka. Karena sangat lemah dan sudah mampu memanggil makhluk mati yang begitu kuat. Abi adalah ancaman nyata bagi kekuatan dunia ini. Jika dia bisa membangkitkan dewa, dia sendiri yang bisa menguasai seluruh dunia spiritual. Bahkan sekutu Minos mau tidak mau memikirkan potensi gadis berambut biru itu dan menatapnya dengan takjub. Akhirnya memahami dari mana asal kepercayaan Kaisar Stuart pada wanitanya. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Pemimpin kelompok rakyat laut di sana berpikir sendiri saat dia bergerak bersama anggota kelompok lainnya. Menghindari pancaran kekuatan Gorgon yang mengancam mereka beberapa saat yang lalu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1929 serangan balik. Sementara kelompok Minos menemukan tempat untuk melarikan diri dari serangan Gorgon sebelumnya dan melarikan diri hidup-hidup, ekspresi Duniksa berubah ketika dia melihat perubahan situasi. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seperti sedang menghadapi kematian. Tapi sekarang, melihat anggota sukunya diserang oleh banyak burung Phoenix yang marah, dia melihat harapan bagi kelangsungan hidup kelompoknya. Meskipun makhluk-makhluk yang dibangkitkan ini mungkin tidak akan bertahan lama, dan meskipun beberapa dari mereka tidak dapat membunuh para Gorgon di sana. Dia tahu bahwa mereka dapat memberi jalan bagi kelompoknya. Melihat beberapa tetua sukunya membelakanginya, dia tersenyum jahat dan tidak ragu untuk menyerang makhluk terlemah itu dengan kekuatannya. Matilah, Jalang, dia berteriak ketika matanya bersinar merah pekat sebelum berubah menjadi putih dan menembakkan pancaran energi ke belakang Gorgon level 93. Kamu pengkhianat, Gorgon merasakan serangan datang dari punggungnya. Tapi dia tidak bisa mengelak atau melakukan serangan balik karena dia saat ini sedang menghadapi serangan dua burung Phoenix level 91. Melihat ulah Duniksa, Minos tak segan-segan memanggil kelompoknya. Serang, gunakan semua yang kamu punya untuk menyerang musuh kami. Mereka punya waktu beberapa detik sebelum sebagian besar burung Phoenix yang dihidupkan kembali Abi akan binasa. Jika itu terjadi, mereka harus menghadapi sekelompok Gorgon yang marah. Mengingat hal tersebut, Minos tidak segan-segan menggabungkan tekniknya sambil mendorong orang-orang di kelompoknya untuk menyerang para Gorgon dengan lebih banyak masalah. Makhluk laut di sana mendengar hal ini dan dengan cepat mengubah bagian tubuh mereka, tidak sepenuhnya menjadi bentuk binatang, tetapi cukup untuk menyerang makhluk tersebut. Paus Arktik melompat ke udara saat kakinya berubah menjadi sirip belakangnya. Memperlihatkan sebagian besar tubuh pausnya sambil menggunakan kekuatan tubuhnya yang sangat besar untuk menyerang salah satu Gorgon level 93. Duyung dalam kelompok melakukan hal yang sama, sementara Putri Duyung menggunakan kemampuan mental mereka untuk mencoba mempengaruhi kondisi mental Gorgon yang lebih lemah. Para Kraken tidak takut dengan api Phoenix dan menggunakan lengan mereka yang panjang dan banyak untuk mencoba menahan makhluk itu, menjepit pergelangan tangan dan tumit beberapa musuh mereka. Bahkan manusia laut, yang tidak ada di sana untuk membantu Minos bertarung, bergerak, mengetahui bahwa jika mereka tidak melenyapkan makhluk-makhluk ini, mereka akan mendapat masalah besar dan menjadi sasaran suku Gorgon ini. Mereka bertiga bergerak secara bersamaan, menggunakan kemampuan kontinental mereka untuk memanipulasi hukum di sekitar mereka dan menyerang makhluk musuh dengan petir dan angin yang sangat kencang yang mampu menembus bebatuan. Ketiganya memiliki kemampuan yang berhubungan dengan badai, jadi cuaca di area tersebut dengan cepat semakin tertutup saat hujan mulai turun. Ruth tetap dekat dengan Abi dan saudara perempuan haremnya tetapi tetap mengaktifkan kemampuan bawaannya. Membantu semua rekan satu timnya menyerang musuh dengan semua yang mereka miliki sementara mereka memulihkan pengeluaran energi dengan bantuannya. Melihat dan merasakan semua ini, Titus dan Bella terus berada dekat dengan wanita Minos bersama dengan para tetua keluarga Longus, mengikuti perintah ketua kelompok untuk melindungi mereka, namun rasa takut keduanya kini berkurang. Mungkin kita bisa selamat, Bella berkata kepada Titus saat pucat di wajahnya memudar, dan dia melihat para Gorgon dikelilingi oleh serangan dari semua sisi. Titus melihat ke area tersebut, melihat cahaya oranye, dan setuju. Tapi hari ini sudah dekat. Kita hampir mati di sini. Dia menghela nafas saat mengatakan ini tetapi jauh lebih percaya diri untuk selamat dari serangan ini karena dia bisa melihat seekor burung Phoenix yang kuat melayang di udara di atas area tersebut.
Sesampainya di tempat di mana dia merasakan sensasi mengerikan dari burung phoenix hitam, tetua yang dikirim ke daerah itu melayang di udara saat dia menyaksikan pertempuran yang terjadi di sana. Memberikan perhatian khusus pada burung phoenix gelap di daerah itu. Dia tidak terkejut bahwa seseorang telah membangkitkan begitu banyak makhluk ini. Ia juga tidak terkesan dengan keberanian anggota suku Gorgon untuk berperang di wilayah sukunya. Yang mengejutkannya adalah makhluk-makhluk ini yang dikelilingi oleh api hitam, bahkan dalam wujudnya saat ini, dengan jelas memancarkan rasionalitas dan rasa tanggung jawab terhadap sukunya. Burung phoenix memiliki kekuatan yang sangat istimewa yang memungkinkan mereka hidup kembali setelah kematian. Ketika seekor burung phoenix melewati nirwana, jika berhasil, ia akan kembali ke dunia dengan sempurna, tetapi beberapa tingkat lebih lemah, dengan tubuh yang benar-benar baru. Namun, jika gagal, tubuh makhluk itu akan dilahap oleh kegelapan. Dan ia akan membentuk apa yang dikenal di sukunya sebagai phoenix hitam, makhluk kacau yang mampu menggunakan api hitam yang bahkan lebih kuat daripada api biasa yang dimiliki makhluk hidup. Balapan itu, menurut legenda, api hitam makhluk-makhluk ini istimewa dan tidak akan padam sampai mereka benar-benar memakan targetnya. Melihat makhluk-makhluk api hitam itu berperilaku rasional tanpa menunjukkan kekacauan yang biasanya ditimbulkan oleh api itu, sang tetua merasa terkesan saat dia mengamati situasi dengan cermat. Sementara itu, lebih dari separuh burung phoenix telah musnah, bersama dengan tetua level 95, yang telah benar-benar retak dan meledak setelah serangan pertama sebelum menghilang dari dunia ini. Tapi seperti yang dikatakan legenda, nyala apinya terus berlanjut bahkan setelah kepergiannya. Menyebabkan Gorgon level 95 itu menjerit kesakitan saat dia merasakan tubuhnya dilalap api paling mengerikan di dunia ini. Anggota lain dari kelompok Gorgon juga melolong kesakitan. Merasa hampir mencapai batas kemampuan mereka karena menderita akibat kobaran api yang mengerikan dan banyaknya serangan dari kelompok Minos. Pada saat itu, 28 detik setelah fusi Abi menunjukkan hasil, Minos menyelesaikan penggabungan dua tekniknya, menyebabkan beberapa lubang hitam muncul di sekitar domain ruang dan waktu miliknya. Dengan ini, dia tidak ragu untuk melemparkan wilayah ruang tanpa cahaya ini ke arah para Gorgon itu. Dia sama sekali tidak terhibur dengan situasi saat ini karena beberapa dari mereka menderita karena api hitam. Meski api ini bisa melenyapkan mereka jika mereka tidak bisa mengatasinya dengan sesuatu yang levelnya lebih tinggi, itu tidak berarti bahwa para Gorgon akan menjadi tidak berbahaya. Dengan kemampuan untuk mengubah semua orang dalam kelompoknya menjadi batu, bahkan dalam kesakitan, makhluk-makhluk ini harus mati secepat mungkin. Dengan pemikiran tersebut, Minos mencoba mengendalikan situasi, menyadari bahwa ada seekor burung phoenix di sana tetapi tidak yakin apakah makhluk seperti itu akan membantu kelompoknya. Jadi dia berhasil menyerang makhluk pertama yang kesakitan dan terlalu sibuk untuk menyadari bahayanya dengan lubang hitamnya. Bangkitnya dataran hitam bab 1930 akhir pertempuran. Ketika mereka merasakan menembus buruk di dekatnya, dua Gorgon pertama yang menyadari mendekatinya lubang hitam hampir tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Saat mereka terbakar di bawah api hitam burung phoenix yang jatuh, mereka hanya menoleh ke belakang untuk melihat kegelapan besar membuat mereka ketakutan sebelum menghilang. Lubang hitam tak dipertandingkan dalam kecepatan menghancurkan targetnya. Jika Anda memasuki peristiwa atmosferik di salah satu wilayah ruang angkasa ini, Anda akan dipercepat hingga mencapai kecepatan cahaya hingga Anda menyatu dengan singularitas lubang hitam. Ini terjadi begitu cepat sehingga hampir tidak ada ruang untuk melarikan diri. Bahkan seseorang yang levelnya lebih tinggi dari lubang hitam akan mengalami akselerasi tubuhnya menuju singularitas saat mereka jatuh ke peristiwa atmosfer kota. Seseorang yang lebih kuat dari lubang hitam dapat mencoba melarikan diri dan berhasil. Namun hal ini harus terjadi dengan sangat cepat. Jika tidak, lubang hitam itu sendiri akan berkembang dan menjadi lebih kuat dari sasarannya. Dua Gorgon pertama yang diserang oleh Minos tidak melakukan apapun tepat pada waktunya, dan pada saat mereka menyadari betapa mengerikannya fusi tersebut, semuanya sudah terlambat. Dalam waktu kurang dari 1 detik, mereka benar-benar terdegradasi dan menjadi inti lubang hitam tersebut menjadi lebih kuat. Minos merasakan tingkat wilayah ruang tersebut mencapai tingkat yang akan membuatnya sangat sulit untuk memanipulasinya. Namun, dia tetap berusaha menyatukan mereka dan melemparkan hasil persatuan mereka ke arah Gorgon terkuat di wilayah tersebut. Mati! Dia berteriak sambil berjuang untuk melakukannya. Pada saat yang sama, beberapa Gorgon lainnya menemukan tujuan mereka menuju lubang hitam lain di area tersebut. Orang-orang di kelompok Minos menyadari langkah pemimpin mereka dan segera berhenti menyerang, mundur ke dekat para wanitanya ketika mereka melihat kengerian perpaduan Kaisar Stuart. Beberapa dari mereka melihatnya untuk pertama kalinya, jadi mereka terkejut lagi dengan pertempuran ini, menyadari perburuan yang bisa menciptakan Minos. Jika Abi ketakutan karena dia bisa menghidupkan kembali orang mati yang perkasa, maka Minos ketakutan karena dia bisa menciptakan sesuatu yang mampu melestarikan dunia ini. Ini adalah pasangan paling berbahaya di dunia spiritual.
Namun, bagi makhluk-makhluk ini, mereka adalah sekutu dari keduanya dan tidak perlu terlalu mengorbankan mereka. Sementara itu, Phoenix level 96, yang telah tiba di area tersebut dan terbang melintasi wilayah tersebut sambil menyaksikan semua ini, mau tidak mau melihatnya dengan mata yang berbeda. Ini agak menakutkan. Dia melihat ke salah satu daerah tanpa cahaya yang berputar-putar dan merasakan bulunya bergetar. Jika wilayah kegelapan itu menelan Gorgon level 95, itu akan mampu mengancam bahkan dia, Phoenix level 96 yang kuat. Merasa terancam, tetua ini bergerak untuk membidik Gorgon level 95 yang terbakar. Target dari lubang hitam terkuat di area yang bergerak ke arahnya. Tetua suku Phoenix menggerakkan sayapnya untuk terbang keluar dari lubang hitam dan menyerang dengan api oranye dan kuningnya, membantu api hitam dari tetua sebelumnya untuk menghancurkan tubuh itu. Karena seseorang dari sukunya telah bergerak melawan Gorgon itu, dan mereka pasti mati, dia memutuskan untuk membunuh makhluk yang mengancam kelompok Minos. Lebih baik aku melakukan itu daripada membiarkan perpaduan teknik manusia ini melahap tubuh itu dan menjadi lebih kuat. Dia berpikir sendiri sambil segera mengambil tindakan melawan Gorgon lain di area tersebut. Sebagai makhluk level 96, dia berkali-kali lebih cepat daripada fusi Minos, dan sebelum lubang hitam itu melahap Gorgon lagi, dia telah menangani Gorgon yang tersisa. Menjadi beberapa kali lebih kuat dari kebanyakan makhluk itu, tetua ini mengakhiri hidup separuh dari mereka dalam satu gerakan, mengubah mereka menjadi abu dengan api bersuhu tinggi. 3 makhluk yang tersisa tidak akan bertahan lama. Setelah kepakan sayap mereka yang kedua di langit area ini, mereka akan mati di area ini, masih terbakar karena api hitam di sekujur tubuh mereka. Orang terakhir yang dipanggil oleh Abi telah menghilang pada saat itu, dan hanya kelompoknya yang tersisa di suku Phoenix setelah seluruh kejadian ini. Saat pertarungan berakhir, lelaki tua itu memandang Bella dan berteriak, "Bella, apa maksud semua ini? Kenapa kamu ada di sini bersama kelompok aneh seperti itu? Dan kenapa para Gorgon itu menyerangmu?" Dia mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Melihat rubah berbulu putih yang dia kenal selama ribuan tahun dan memberikan keraguan pada kelompok ini. Bella akhirnya menghela nafas panjang dan meninggalkan sisi wanita Minos untuk mendekati sang sesepuh. Elder Norton, saya minta maaf karena membawa masalah ini ke suku Anda. Singkat cerita, saya telah bergabung dengan kru Minos Stuart dan bukan lagi pemimpin suku rubah ekor 9. Namun sebelum kami pergi, Titus dan Dunixa mendapat masalah dengan suku Gorgon, dan sekarang kami menjadi target mereka. Kami sedang dalam pelarian. Tapi karena Minos muda mempunyai teman di suku Phoenix, kami memutuskan untuk melarikan diri melalui wilayahmu. Dia mengatakan semua ini setelah menunjuk pada masing-masing nama yang dia sebutkan dan menjelaskan kepada burung Phoenix yang harus disalahkan atas masalah hari ini. Dia memandang Minos dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan dari sukuku? Dan mengapa kamu merekrut di benua kami?" Norton telah mendengar nama Minos Stuart dari Demi dan burung Phoenix yang kembali dari kerajaan Tata Ruang Naga kuno beberapa bulan lalu dan sekarang berada di area ini. Tak hanya itu, sebagai salah satu suku terkuat di benua ini, suku Phoenix mengetahui situasi geopolitik benua tengah, sehingga membuat sesepuh ini mengetahui nama Kaisar Stuart. "Elder, saya ingin melewati wilayah Anda sementara kami melarikan diri dari Gorgon. Jika memungkinkan, saya ingin mencari orang yang tertarik untuk bergabung dengan kelompok saya untuk pergi bersama kami ke Laut Utara. Itulah tujuan utama saya dalam perjalanan ini." Minos langsung menunjuk ke arah burung raksasa yang mengawasi kelompoknya dari atas. "Jadi, kamu menginginkan bantuan kami?" Dia berjanji. Mengingat apa yang telah dia dengar tentang Minos dan apa yang baru saja dia lihat. Yang mengkonfirmasi semua yang dikatakan oleh burung Phoenix level 91 yang telah kembali ke sisi Demi kepada suku tersebut. Cerita bersambung.